Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tim kuasa hukum mengungkap 18 kejanggalan penetapan Peggy sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan nomor 10 dibuka dinyatakan Di Pengadilan Negeri Bandung dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pra-peradilan sempat ditunda karena pada 24 Juni lalu pihak termohon Polda Jawa Barat tidak hadir. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, ikut mengawal jalannya sidang dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum mengungkapkan 18 temuan kejanggalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salah satunya proses penangkapan yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan awal dan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah. Kalau misalnya dia datang lagi gimana Pak, tanggapannya kan minggu lalu mengecewakan tuh nggak datang. Iya, ya pengen selain sama pengacara aja ya, semuanya ya, gitu aja. Hari ini datang untuk support di sidang Pak. Iya. Kalau ada informasi Peggy bakal datang atau enggak? Iya Pak, ada informasi. Oh nggak tahu ya, nggak tahu ya. Kalau keluarga dari Cirebon Iya. Datang semua ya. Datang semuanya. Datang semuanya. Nanti akan ada adik-adiknya juga Iya ya. ada semua. Dari Bapak sendiri akan ngawal sampai sidang selesai atau? Iya sampai selesai. Saya mau kawal semua ya. apa harapan dari pihak keluarga dong Pak untuk nanti pembacaan ini dan juga untuk hakimnya nanti Pak, seperti apa Pak harapannya Pak? Harapannya supaya ini aja, supaya Peggy cepat bebas itu aja ya. Kita doakan ya semuanya, netizen seluruh Indonesia ya, doakan semua semoga Peggy tidak bersalah, cepat bebas itu aja. Oke, udah teman-teman. Terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 20. Setelah sempat mangkir pada persidangan pekan lalu, Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon hadir dalam sidang hari ini. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon terhadap termohon. Setelah mendengarkan permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan, sidang besok akan menjadwalkan jawaban dari Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon terhadap pemohon turut dihadiri tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat yang sebelumnya pada pekan lalu tidak hadir dalam persidangan. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim untuk membebaskan Peggy karena penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dianggap tidak sesuai prosedur. Atas gugatan ini, Majelis Hakim pun kembali mengagendakan sidang pada hari Selasa 2 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Termohon adalah yang disampaikan yang ketemu lagi besok acaranya jawaban, replik dan butik ya. Sidang saya tanyakan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni lalu karena pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan perdana.
Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Ayus melaporkan. Sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat dan dihadiri Polda Jawa Barat. Lalu bagaimana jalannya sidang tadi dan kelanjutannya besok? Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Faisal, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan tersangka tadi dan persiapan untuk besok seperti apa? Ya baik Anissa dan juga pemirsa, untuk agenda selanjutnya yakni pada besok 2 Juli 2024 adalah agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, atas surat permohonan yang tadi sudah dibacakan oleh pihak atau kubu dari Peggy Setiawan. Kami ulas sedikit Anissa terkait agenda sidang hari ini. Merupakan agendanya adalah pembacaan surat permohonan yang tadi memang sudah dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Memang pada intinya surat permohonan tersebut adalah permohonan terkait sah atau tidaknya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Di mana tadi dikatakan oleh tim kuasa hukum bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini adalah cacat hukum. Dan tadi juga dikatakan atau ditekankan, yang ditekankan oleh pihak dari Peggy Setiawan ini adalah terkait penangkapan Peggy Setiawan dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini yang dinilai error in persona atau salah tangkap. Dan memang tadi dikatakan pula bahwa yang tadi kami sampaikan, penangkapan atau penetapan Peggy Setiawan ini dikatakan cacat hukum. Memang ada beberapa alasan mengapa pihak dari Peggy Setiawan mengatakan demikian. Untuk alasan yang pertama adalah pihak dari pemohon atau dalam hal ini Peggy Setiawan sama sekali tidak pernah diperiksa oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, sejak kasus ini pada tahun 2016 lalu. Kemudian penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini memang baru diketahuinya saat dirinya ditangkap oleh penyidik Polda Jawa Barat. Kemudian Anissa, memang tadi beberapa kali sempat disinggung pula terkait DPO yang memang sebelumnya sempat dirilis oleh Polda Jawa Barat. Memang berdasarkan DPO tersebut dikatakan bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini atas nama Peggy alias Perong, dan pihak dari Peggy Setiawan ini meyakini bahwa Peggy alias Perong yang merupakan ada di dalam DPO tersebut dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka merupakan dua orang yang berbeda. Dikarenakan memang dalam DPO tersebut disebutkan bahwa ciri-ciri dari Peggy alias Perong ini memiliki tinggi 160 cm, kemudian juga memiliki rambut keriting, dan tentu pihak dari Peggy Setiawan ini meyakini bahwa orang yang ada di dalam DPO tersebut atau Peggy alias Perong ini berbeda dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dapat kami sampaikan pula Anissa dan juga pemirsa, untuk agenda sidang besok yang tadi kami sempat sebutkan adalah agenda pembacaan jawaban oleh pihak termohon dari Polda Jawa Barat atas surat permohonan yang tadi sudah dibacakan oleh pihak dari Peggy Setiawan, maksud kami. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik setelah pembacaan jawaban tersebut, di mana agenda repliknya ini akan dilangsungkan atau dijadwalkan pada pukul 1 siang besok, dan kemudian sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda duplik yakni pada pukul 4 sore. Kita nantikan Anissa jawaban dari Polda Jawa Barat besok. Untuk sementara demikian Anissa. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Faisal. Sementara Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi mengatakan Polda Jawa Barat membawa 15 kuasa hukum. Dengan undangan dari pengadilan, kita dengan tim jumlah sekitar 15, insya Allah kita akan mengikuti sidang, dan nanti silahkan nanti rekan-rekan media apabila ini mungkin kegiatannya live bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap. Mari. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga, Pak? Enggak, ini internal lagi. Hanya internal saja? Internal untuk Polri, saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Oh iya, selaku Kabitkum Polda Jabar, itu kami yang membuat. Hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti
dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Bapak, mungkin izin Pak, kemarin kan banyak polemik gitu dan asumsi. Bisa diluruskan Pak, agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada sidang kemarin? Oh, sebetulnya itu kita juga ada jadwal peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Kegiatan lain ya? Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan, kemudian dari Indramayu, ya kan? Dari Indramayu juga ada, kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban yang nggak salah, 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada. Begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan itu aja. Terima kasih. Tim kuasa hukum mengungkapkan 18 temuan kejanggalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apa saja 18 kejanggalan tersebut kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetap di iNews Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, tim kuasa hukum mengungkapkan 18 temuan kejanggalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salah satunya proses penangkapan yang dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jawa Barat sebagai termohon hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam sidang, kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah permohonan, diantaranya terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dalam permohonannya, kuasa hukum menyebut Polda Jawa Barat telah salah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sebab Peggy tidak masuk dalam daftar buronan yang disebutkan pada tahun 2017. Yang masuk daftar buronan adalah Peggy alias Peron. Kuasa hukum menegaskan Peggy Peron dan Peggy Setiawan merupakan 2 orang berbeda. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Sementara Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi mengatakan Polda Jabar membawa 15 kuasa hukum. Selaku Kabidkum Polda Jabar, itu kami yang hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan pada hari Selasa dengan agenda mendengarkan respon dari Polda Jawa Barat selaku termohon. Sementara putusan akan dilaksanakan pada 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhirnya kuasa hukum Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan pagi tadi. Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah gugatan. Lalu apa saja gugatan yang disampaikan? Berikut potongan dialog rekan Davi Pratama dalam iNewsroom bersama tim pengacara Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, praktisi hukum Frederick Yunadi, dan ahli hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Paling penting adalah bahwa
Peggy Setiawan secara personal itu sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun toh kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul menjunjung tinggi putusan pengadilan Cirebon tahun 2017, maka yang ada di dalam daftar DPO itu bukan Peggy Setiawan, tetapi adalah Peggy alias Peron. Nah, kemudian selanjutnya Peggy Setiawan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadi dan setelah terjadinya peristiwa itu berada di Kota Bandung. Jadi dia tidak tinggal di Cirebon walaupun memang alamatnya di Cirebon. Sehingga sangat layak dan sangat tepat kalau kami menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam hal ini bahwa mereka melakukan persangkaan, penangkapan dan penahanan dengan error in persona. Artinya salah tangkap kalau kami tafsirkan seperti itu. Menurut saya begini, pertama, dalam permohonan pra peradilan, apapun alasan itu adalah hak daripada pemohon untuk mencari suatu dalil-dalil atau alasan-alasan yang menurut pemohon itu adalah benar. Tentu itu semuanya itu akan diuji ya. Dalam hal ini pasti kan Polda itu akan menjawab. Menurut saya satu, penyidik melakukan penangkapan tidak ada keharusan harus memanggil atau menjadikan saksi dulu. Setiap langkah-langkah hukum yang diambil dalam penyidikan, penyidik itu berhak melakukan penangkapan tanpa pemberitahuan pada siapapun. Sehingga dalam hal ini penangkapan yang dilakukan Polda, meskipun saya tidak tahu alasannya bagaimana, tapi saya yakin penyidik itu pasti sudah sangat hati-hati dalam hal ini menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Kedua, dalam hal ini, saya yang dari berita yang saya lihat, saya tidak kenal dengan Peggy, saya dengar lihat dia itu waktu kerja di Bandung itu, dia selalu itu kan pakai topi di kerudung, kemudian pakai masker. Keluar dari rumah kos-kosan itu pasti demikian. Sehingga itu kan memberikan kecurigaan, mengapa mukanya harus ditutup. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol di dalam pra-adjudikasi mengenai subjek orangnya dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada koreksi kejaksaan, ibarat pertama itu kita harus melihat identifikasi orang. Jadi kita tidak bisa masalah penyitaan, penentuan tersangka, itu nomor 2. Karena kalau kasus ini berbeda dengan penentuan tersangka kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu tersangkanya jelas. Baru bagaimana penentuan alat bukti. Dan alat bukti itu alat bukti yang menduga loh ya. Menduga, belum yang menentukan. Nah sekarang masalah Peggy, itu yang jadi problem adalah identifikasi subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu, apakah betul Peggy? Anaknya siapa? Alamatnya di mana? Bekerjanya di mana? Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya melihat kejanggalan demi kejanggalan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hal inilah yang menjadi dasar poin-poin gugatan Peggy di peradilan tadi pagi. Saya akan tampilkan kepada Anda pemirsa poin-poin penting atau 18 poin penting yang menjadi gugatan tim pengacara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Yang pertama adalah ciri fisik dan usia yang berbeda antara versi DPO yang disebarkan Polda Jawa Barat dengan saat peristiwa di tahun 2016. Ini artinya saat ini usia Peggy seharusnya 30 tahun. Sementara menurut polisi, Peggy juga memiliki ciri fisik berambut ikal dan berkulit hitam. Kita ke slide berikutnya. Sementara Peggy Setiawan yang ditangkap polisi saat ini berusia 28 tahun atau 27 tahun. Yang artinya di tahun 2016 usianya baru 19 sampai 20 tahun. Dan fisiknya memiliki rambut yang relatif lurus. Inilah dasar yang menurut kuasa hukum menguatkan dugaan salah tangkap dan menimbulkan pertanyaan. Apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang masuk DPO sejak tahun 2016? Kita ke slide berikutnya.
Poin lain yang menjadi sorotan kuasa hukum Peggy Setiawan adalah soal alamat. Nah, kalau Peggy alias Perong, ini versi DPO, alamatnya ada di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Sementara versi kuasa hukum, ini alamat Peggy Setiawan adalah di Dusun 1 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Walaupun pada tahun 2016 kabarnya polisi sempat mendatangi rumah Peggy Setiawan versi kuasa hukum, namun kita tidak pernah tahu seperti apa kelanjutannya. Kita ke slide berikutnya. Poin lainnya adalah soal penetapan tersangka yang dianggap janggal. Menurut kuasa hukum, Peggy sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil atau diperiksa polisi. Namun tiba-tiba, meski saat itu rumahnya sempat digeledah, namun tiba-tiba di tahun 2024, 8 tahun kemudian ketika kasus Vina muncul kembali ke publik gara-gara film, Peggy ditangkap oleh polisi lalu ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada proses pemeriksaan. Selanjutnya kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan alat bukti atau 2 alat bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi pemirsa bahwa memang dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan hal itulah yang dipertanyakan oleh kuasa hukum. Bukti relevan dan sah apakah yang dimiliki polisi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, ini akan dijawab oleh Polda Jawa Barat besok dan kami akan menghadirkan dalam breaking news. Poin selanjutnya kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan kemana 2 motor keluarga Peggy yang sempat disita polisi 8 tahun lalu atau di tahun 2016. Kuasa hukum mempertanyakan relevansi penyitaan motor tersebut dengan kasus ini karena tidak ada laporan dari polisi bahwa motor ini jadi bukti dalam keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pemirsa, itulah sejumlah kejanggalan yang menjadi sorotan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam pra-peradilan pagi ini dan besok akan dijawab oleh Polda Jawa Barat yang akan kami hadirkan dalam breaking news di iNews. Hal ini juga yang menjadi dasar gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Seperti apa jawaban atas gugatan-gugatan dari pengacara akan kita dengarkan dalam sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Jangan lupa saksikan di iNews pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, setelah kasus Vina kembali ramai diberitakan, Ketua RT Abdul Pasren, salah satu saksi kunci, dikabarkan sembunyi atau menghilang. Kuasa hukum menampik dan menegaskan kliennya sedang menenangkan diri. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kafe Kampung Lawas, Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sejumlah advokat hadir untuk meluruskan pemberitaan miring terhadap kliennya Abdul Pasren dan M. Kafi. Abdul Pasren merupakan mantan ketua RT di lokasi penangkapan terpidana kasus Vina, termasuk putranya sendiri M. Kafi. Menjawab tudingan kliennya menghilang, kuasa hukum menegaskan bahwa Abdul Pasren sedang menjalani pemulihan kesehatan tanpa menjelaskan di mana keberadaannya saat ini. Saat ini masih sifatnya trauma karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih, mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum yang sengaja ingin menteror beliau. Akan tetapi terkait dengan keberadaan beliau ini kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran SOP yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, perampasan telepon genggam dan buku partai milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK berbuntut panjang. Melalui kuasa hukumnya, Hasto melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, pihak Hasto Kristianto juga melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM. Ronita Lapesi selaku kuasa hukum dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin siang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya ini untuk mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran SOP yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin 10 Juni lalu.
Perampasan itu dilakukan oleh seorang penyidik KPK bernama Rosa Purbabekti. Saat itu staf Hasto bernama Kusnadi digeledah ketika ia menemani Hasto di gedung KPK. Dalam penggeledahan itu penyidik KPK menyita 3 handphone, kartu ATM dan buku catatan milik Hasto. Apa yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK sudah semena-mena dan kami PDI Perjuangan masih percaya kepada hukum, maka kami melakukan upaya hukum ini agar kami PDI Perjuangan mendapatkan keadilan. Selain melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Hasto Kristianto juga melaporkan penyidik KPK itu ke Dewas KPK dan juga Komnas HAM. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta terus memanas. Partai Gerindra pun telah menyiapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Sementara PDI Perjuangan masih mengkaji peluang koalisi dengan PKS. Hingga kini baru sosok Anies Baswedan yang dipastikan maju dalam Pilkada Jakarta. Anies diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera berpasangan dengan Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Dewan Suro PKS. Sementara itu hingga kini PDI Perjuangan masih mengkaji peluangnya berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan PDIP akan terus mendengarkan komitmen akar rumput dan suara rakyat. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan jadi bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Di sisi lain, Partai Gerindra hingga kini belum mengajukan calonnya dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Namun, Gerindra nyatakan telah siapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Rencananya Gerindra akan mengumumkan calonnya sebelum bulan Agustus. Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Nama-namanya udah ada? Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah di dalam kantong. Ada nama Mas Anies nggak? Saya nggak ngintip untuk nama itu. Sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies dinilai sebagai sosok yang kuat untuk kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan elektabilitas Anies masuk di 3 besar kandidat potensial Pilkada Jakarta. Selain Anies Baswedan, nama Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi pesaing kuat untuk kursi Jakarta 1. Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, Pilkada di Banten juga memanas. Koalisi Banten Maju pun dibentuk sejumlah partai demi meloloskan calon mereka dalam Pilkada Banten. Partai Gerindra dan sejumlah partai membentuk koalisi Banten Maju. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PKB, PSI, P3, dan Nasdem. Dalam pertemuan yang digelar pada 30 Juni, koalisi ini sepakat untuk mengajukan sejumlah nama dalam Pilkada 2024. Partai Gerindra deklarasikan politikus PSI, Valdo Maldini, sebagai calon wali kota Tangerang. Valdo dipasangkan dengan politikus Nasdem, Muhammad Fadlin Akbar. Calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, saudara dari kota Tangerang, saudara Valdo Maldini dan saudara Fadlin. Sementara untuk kota Tangerang Selatan, Partai Gerindra mengajukan nama komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan.
Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Untuk Gubernur Banten, Koalisi Banten Maju mengusung pasangan Andra Soni Dimyati. Pasangan ini mendapat dukungan mayoritas partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pasangan ini diprediksi akan berhadapan dengan sejumlah tokoh seperti Airin Rahmidiani dan Rano Karno. Publik menantikan siapa saja yang nanti akan berkompetisi dalam Pilkada Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Polri untuk mendukung terselenggaranya pemilihan Pilkada serentak 2024 agar aman dan lancar. Presiden pun mengingatkan agar Polri netral di Pilkada. Keamanan negeri kita. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.